dia adalah kolega saya di kantor yang kebiasaan. Jadi Boxen ini membuat karya dengan menggabungkan antara beberapa sudut. Nah, yang paling menarik dari proses yang dilakukan dalam penyebar karya ini adalah apa yang penting dari proses eksperimentasi di dalam berkarya. Saya rasa mungkin kawan-kawan sekarang lebih banyak mengenal bahwa karya itu bagi kontemporer ya, itu kan dipikirkan, direncanakan bahkan. Nah, yang menarik dari karya semacam ini, karya ini berlangsung di dalam proses yang berbeda, melalui proses kontemplasi, pengamatan kontemplasi dan tindakan. Si Pak Muhsin sendiri mengatakan bahwa karya-karya ini dilakukan dengan pendekatan yang sebenarnya sangat tradisional. Dia bilang, jadi cinta, karsa, rasa, kan itu yang ketiga slogan yang dikemukakan oleh pendiri Budi Utomo yang menjadi falsafah orang Jawa. Nah, ini yang diimplementasikan di dalam proses pembuatan karya ini. Jadi rasa adalah bagian yang penting dalam proses ini. Jadi dari rasa menjadi karsa, menjadi cipta, gitu ya, cipta, karsa. Jadi rasa itulah yang menjadi rasa yang mendorong hasil penciptaan di sini. Pendekatannya mungkin bisa disebut ekspresionisme, tetapi tidak seluruhnya sebenarnya ekspresionisme, karena kita bisa mengenal bentuk di dalamnya. Mbak Ana akan menjelaskan lebih jauh, silakan. Selamat sore teman-teman semua, senang sekali kita bertemu lagi ya. Jadi saya merasa terhormat karena mengkurasi pameran tunggal sahabat saya Mas Muhsin. Beliau adalah seorang dosen ITB dan juga teman sekolah saya waktu sama-sama menuntut ilmu S3 di Surakarta. Jadi kita udah bersahabat udah lama dari tahun 2016. Nah, jadi senang sekali telah mengkurasi karya-karya yang indah ini. Jadi dalam pameran ini kita akan melihat penggabungan. Jadi ada dua karya yang berlatar belakang dengan abstrak dan realis. Hasil ini adalah sebuah penggabungan kemampuan melukis realis yang diturunkan oleh pelukis tulang dan eksplorasi dari lukisan abstrak yang dilakukan oleh dosen-dosen ITB, terutama oleh almarhum Grotius Sidarta. Jadi dalam pameran ini kita akan melihat karya abstrak, temanya abstrak dengan goresan yang ekspresif dan bertekstur. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana permainan warna, komposisi warna yang ciamik indah sekali, warnanya sangat eye-catching di sini. Tapi di balik itu semua sama-sama kita dapat melihat ada goresan realis, yaitu kalau kita perhatikan ada bentuk-bentuk pisang dengan macam-macam variasinya. Kenapa Mas Muhsin melukis pisang? Dalam karyanya ini beliau bercerita tentang pisang. Mungkin pada pameran yang akan datang akan memilih karya atau benda atau subjek yang lain. Karena beliau pernah melukis barong dengan bermacam-macam kompetisi itu di pameran sebelumnya. Karya dari Mas Muhsin ini mengandung falsafah hidup. Karya-karya yang dihasilkan adalah merupakan karya yang berdasarkan obsesi bahwa setiap benda kalau dilukis itu harus dengan serius. Seperti ini kita lihat, hampir semua bagian dari pisang dan pisang secara keseluruhan itu mempunyai makna dan guna bagi manusia dan lingkungannya. Hal itulah bagaimana Mas Muhsin dapat berkarya dengan banyak lukisan dengan satu tema, tapi lukisannya bisa banyak. Hal itulah yang saya lihat bagaimana beliau sangat bersemangat ketika saya mengunjungi studionya baik di Jakarta maupun Bandung. Saya rasa saya tidak akan berlama-lama lagi. Marilah kita saksikan kelana virtual Muhsin MD dalam reprint komposisi pohon pisang yang menyejukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih.
saya ucapkan terima kasih kepada Pak Niko selaku dari Pak Hiki selaku kurator dan Mbak Ana. Tanpa beliau-beliau ini yang menyemangati untuk terus berkarya ini nggak tahu nantinya. Yang jelas saya dalam berkarya mencoba untuk totalitasnya lebih lebih tinggi, sehingga saya dalam berkarya targetnya 1 minggu itu 1 karya, 1 hari minimal coret-coret. Dan ini semangat ini sepertinya dilakukan oleh seniman-seniman di Jogja, termasuk teman-teman saya, ada Nasirun, ada Kowor, itu mereka itu melakukan itu. Kenapa enggak, saya juga bisa, dan teman-teman seniman lain juga bisa. Nah, ini yang mendorong saya harus berkarya. Semakin kita sering berkarya, satu goresan kita otomatis menunjukkan satu goresan yang artis, yang berarti, tidak ada kesalahan, tidak ada namanya seni, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, yang ada adalah artistik atau tidak. Nah, kenapa pisang? Ini juga mungkin penting ya, tapi penting pertama untuk diri saya. Falsafah pisang itu cukup menarik ya bagi hidup saya juga, karena saya dari kecil juga suka pisang. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya coba telusuri, ternyata di Al-Quran juga ada di kitab suci. Artinya ini bukan hal yang sepele tentang pisang ini. Di surat Al-Quran Al-Waqiah ayat 29, di antara pohon bidara yang tidak berduri, ada pohon yang buahnya yang bersusun-susun, ada pohon buahnya bersusun-susun. Nah itu salah satu yang membuat saya semakin menelusuri. Nah ketika saya mencoba untuk melihat pisang itu secara umum, ternyata pisang itu dari mulai akarnya sampai ujung daun sampai buahnya semua bermanfaat. Dan pisang itu tidak akan hilang dari tempat dia hidup, kecuali ada yang nakal, ada yang mematikan. Begitu dipotong dia selalu tumbuh, tidak akan mati sebelum dia berbuah. Begitu seterusnya, setelah berbuah dia mati, tetapi anak-anaknya muncul. Ini kan ada satu keberlanjutan dalam hidupnya singkat, tetapi itulah seperti manusia. Kira-kira begitu ya bisa saya sampaikan. Dan terkait cita rasa karsa itu kan di dalam pendidikan kita itu sudah selalu digaungkan oleh Diajar Dewantara. Yang cita itu apa yang kita pikirkan, rasa itu hati kita, perasaan kita. Kemudian karsa adalah kehendak. Nah, dengan karsa inilah akhirnya saya bisa menciptakan, membuat karya-karya seni. Meskipun saya juga izin ya bahwa keindahan bukan milik kita, hanya Tuhan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya hanya sebagai penerus, hanya sebagai penyampai, sehingga karya-karya seni ini yang saya buat ini bisa diapresiasi. Terima kasih. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh alam semesta. Jadi kalau memang hari ini dan sore hari ini saya bisa membuka acara ini, berarti memang itu sudah direncanakan. Ya, jadi makanya saya juga bersyukur bahwa saya bisa hadir dan diberikan kesempatan untuk membuka pameran ini. Terus terang, Pak Muhsin saya baru kenal, karyanya juga baru saya lihat ya waktu saya dikirim oleh Niko pertama kali saya melihat
Dan saya sebagai seorang kolektor yang sudah cukup lama mengkoleksi karya seni, saya itu sangat kritis sebenarnya, sangat-sangat kritis terutama dengan karya-karya abstrak. Dan karena buat saya karya abstrak itu tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami, karena saya juga banyak sekali mengenal seniman-seniman muda yang berkarya karya-karya abstrak di mana seringkali karya itu tercipta karena kebetulan. Nah, itu buat saya menjadi sangat terganggu ya, karena buat saya harusnya karya abstrak itu bukan karena kebetulan, tapi berdasarkan suatu pemikiran yang dalam. Nah, hari ini sore tadi kita berbincang-bincang, saya senang banget gitu loh, karena saya bisa memahami apa yang ada di alam pikiran daripada seniman musim ini, ya, apa yang dia pikirkan dan sebagainya. Dan menurut saya itu adalah pola pemikiran yang sangat dalam. Nah, kenapa? Karena buat saya sebagai seorang kolektor, di mana saya mengkoleksi suatu karya itu bukan soal estetikanya saja. Estetika pasti penting karena kebetulan saya backgroundnya arsitek. Tapi yang saya sering buat saya terpenting adalah sebenarnya bagaimana karakter dari seniman itu yang bisa kita dapatkan dalam karya dia. Jadi selain karakter atau pemikiran atau pengalaman, perasaan yang dia dapatkan dan dapat tercerminkan di dalam karya. Nah, sehingga dari situ kita bisa mempelajari atau kita akan menjadi semakin kaya terhadap sifat dan karakter manusia, dan tentu saja akhirnya menjadi suatu budaya, suatu bangsa atau juga antropologi. Nah, saya paling suka selalu mengamati sifat-sifat manusia itu. Makanya buat saya dalam mengkoleksi karya seni, di situ saya bisa mengenal manusia lebih dalam. Saya selalu mengatakan demikian, apapun kita bisa pelajari dengan mudah, tapi yang tersulit adalah manusia. Ya, jadi dengan mempelajari karakter manusia melalui karya seni secara tidak langsung, buat saya adalah pengalaman yang sangat berharga. Ilmu pengetahuan lainnya kita bisa baca di Google dan sebagainya, tapi manusia yang sama bisa mempunyai 1000 karakter. Nah, maka dari itu hari ini saya sangat menikmati karya-karya ini. Bukan hanya dari karakter yang tadi saya bisa dapatkan dari Pak Musin, tapi juga bagaimana energi positif yang keluar dari karya-karya ini. Kita bisa melihatkan, ya, bukan hanya sekedar warna, tapi dari goresan, dari sapuannya, ya, spontanitas yang keluar itu spontanitas, tapi bukan spontanitas kebetulan, tapi spontanitas penuh dengan rasa dan pemikiran, ya. Dan itu bisa kita dapatkan dan tercerminkan, sehingga saya rasa karya-karya ini akan menggugah hati kita. Dan ini adalah karya abstrak yang istilahnya, saya yakin deh, kalau Anda memiliki ini, setiap hari Anda akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru dari karya ini. Ya, jadi bukan karya yang begitu Anda lihat, Anda sudah mengatakan, oh ini adalah A. Tapi dia akan terus bergerak dan berubah setiap hari. Dan inilah yang buat saya suatu karya yang akan sangat menarik untuk kita koleksi. Karena karya ini akan terus berbicara kepada diri kita dan terus membawa atau menggugah pikiran kita untuk lebih jauh lagi memahami apa sih yang sebenarnya yang dialami atau yang dipikir oleh seniman tersebut. Jadi saya bangga banget saya diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk membuka karya pameran daripada karya Pak Musin yang menurut saya sangat-sangat menarik dan patut untuk kita apresiasi dengan sangat tinggi. Oke, saya tidak mau menjadi seorang kurator, saya bukan kurator, jadi saya tidak akan berbicara terlalu panjang lagi. Dengan ini saya resmikan bahwa pameran ini kita buka. Selamat menikmati dan saya harap